Halo pemirsa, selamat pagi. Diduga berselingkuh di dalam mobil, seorang oknum sipir rutan di Bandar Lampung digerebek warga. Pelaku dilaporkan sang istri ke polisi. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, ledakan sempat terjadi saat kobaran api melalap sejumlah rumah. Warga pun panik khawatir api menyambar rumah mereka. Kobaran api dengan cepat membesar membakar dua rumah di pemukiman padat di Jalan Tanjung, Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya menjinakkan api dibantu warga. Kejadian ini sempat membuat warga panik karena sempat terdengar suara ledakan dari dalam rumah yang terbakar. Warga menyebut api berasal dari belakang rumah dan dengan cepat menyebar. Pertamanya tadi kan dari belakang itu, dari belakang rumah. Kita nggak tahu penyebabnya apa tadi, tapi seperti suara ledakan. Tapi kemungkinan itu bisa gas dan kemungkinan itu konslet apa gimana gitu ya. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian melaporkan. Diduga menerobos lampu merah, mobil polisi menabrak wanita pengendara motor hingga terpental di Jalan Raya Ngagel, Surabaya. Menurut saksi, mobil polisi menerobos lampu merah karena tertinggal dari rombongannya. Video amatir ini merekam kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, melibatkan mobil dinas polisi dan sebuah motor. Diduga kecelakaan terjadi akibat mobil dinas polisi ini menerobos lampu merah hingga menabrak seorang pengendara motor sampai terpental. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat mobil polisi tertinggal dari rombongan lalu berupaya menerobos lampu merah. Di saat bersamaan seorang perempuan pengendara motor melintas dan tertabrak hingga terpental 3 kali. Motor korban rusak parah dan dievakuasi petugas ke mobil unit laka lantas Polrestabes Surabaya. Pengendara motor mengaku saat melintas di lokasi, posisi jalurnya sudah lampu hijau dan tidak mendengar ada sirine mobil polisi tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kaki dan kepala dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari arah Wonokromo ke arah Gubeng, ya ketinggalan rombongan. Terus tapi menyalakan sirine, kemudian posisi lampu itu sudah merah, kemudian dari arah sebaliknya akan hijau, itu kan wajib jalan toh kendaraannya. Nah terus mobil polisi ini tadi itu nggak menurunkan kecepatan, tapi malah tancap gas. Nah dari situ lampu hijau, saya maju, terus kok ada itu banter langsung. Nah belakang saya kan tintin, saya kan ya maju, kan sudah lampu hijau bener, iya. Tahu nggak kalau ada rombongan? Nggak tahu. Pengendara mobil mengaku sudah membunyikan sirene dan rotator, pengendara lain berhenti namun pengendara motor korban melaju hingga tertabrak. Sudah pakai rotator, pakai sirine, yang lain posisi berhenti, saya masuk, akhirnya mbaknya juga nyelonong masuk. Terus ketika saat itu, saya langsung menepi, saya bantu angkat mbaknya menepi, terus masyarakat sama sekali tidak, Bapak. Akibat kejadian ini, lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas, 4 lainnya luka-luka akibat bus yang ditumpangi satu keluarga rombongan wisatawan terbalik di jalan tol di Medan Belawan, Sumatera Utara. Kecelakaan terjadi akibat bus mengalami pecah ban.
Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Tol Belmera, kilometer 20-100 arah Tanjung Muara Belawan Medan, terekam video amatir warga. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan satu keluarga ini baru pulang dari wisata pantai di kawasan Siantar mengalami pecah ban. Akibatnya 2 orang penumpang meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka. Dari pemeriksaan awal, kecelakaan disebabkan dari ban sebelah kiri bus yang mengalami pecah hingga hilang kendali dan terguling di lokasi. Kilometer 200 ke terjadi pecah bannya, berguling, terseret hingga ke kilometer 20-100. Kita datang TKP, kita evakuasi untuk korban ke rumah sakit. 2 korban meninggal dunia telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Untuk kepentingan penyelidikan, bus diamankan ke Pos Lantas Polsek Persut Cetuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan di saluran air di Jalan Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Jasad ditemukan saat petugas membersihkan sampah di saluran air. Warga Jalan Keramat Pulo 2, Senen, Jakarta Pusat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad bayi perempuan pada saluran air. Petugas PPSU yang berada di lokasi segera mengevakuasi korban. Kepolisian yang mendatangi lokasi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad bayi tersebut. Jasad bayi perempuan pertama kali ditemukan oleh petugas PPSU yang sedang membersihkan saluran air yang mampet akibat banyaknya sampah. Saat mengangkut sampah, petugas PPSU menemukan jasad bayi yang sebelumnya diduga boneka. Kasus ini pun segera dilaporkan ke pihak RT setempat. Hanya saya di sini kelihatan kan banyak sampah, saya bersihin, dikorek-korek tuh nggak, pembloknya aja nggak diangkat, cuman dikorek-korek pakai kayu aja, pengen biar ngalir aja gitu sampahnya. Nah ternyata ditelusin sama teman saya, ternyata pas habis di sini sampahnya kelihatannya nimbul. Disangkanya sama teman saya itu boneka apa-apa gitu. Pas ngelihat di situ, ternyata ada tali-tali airnya. Gitu. Jasad bayi perempuan dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Dineke Utsiki, Gali Bagas Firmansyah melaporkan. Diancam senjata tajam, seorang mahasiswi di Kota Makassar disekap dan diperkosa oleh perampok di kamar kosnya. Pelaku yang terekam CCTV ditangkap polisi setelah terlacak dari GPS handphone korban yang dibawa kabur pelaku. Pria pelaku perkosaan dan perampokan ini terekam CCTV saat berjalan menuju rumah kos di Jalan Muhammad Paleo 3, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanjat pagar rumah kos sambil membawa senjata tajam. Di halaman rumah kos, pelaku mengambil helm yang ada di motor dan memakainya agar wajahnya tak terlihat. Pelaku lalu menyatroni kamar korban yang tak terkunci. Diancam senjata tajam, korban menyerahkan handphonenya pada pelaku perampokan ini. Namun tragis, mahasiswi berusia 19 tahun ini juga diperkosa pelaku. Usai diperkosa, korban sempat keluar kamar kos dan berteriak minta tolong, namun dikejar oleh pelaku. Saat pelaku beraksi, satu pelaku menunggu di motor di luar rumah kos sambil memantau situasi. Anakku yang dengar itu, kata dia, minta tolong, langsung keluar. Terus saya tidak ada. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 pelaku perampokan dan perkosaan ini setelah terlacak dari GPS handphone korban yang digasak pelaku. Saat penangkapan di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan, kedua pelaku ditembak polisi karena melawan. Terus? Parang. Dia. Terus? Kau ambil apanya? Saya ambil uangnya ada 25.000, saya pulang nih. Sama apa lagi? Sama HP. Apa lagi? Itu je. Apa lagi? Saya perkosa. Saya perkosa? Iya. Selain kedua pelaku, polisi juga menangkap 1 rekan pelaku yang lain serta seorang penadah. Komplotan ini telah beraksi di 11 lokasi sejak 6 bulan lalu. Utama berteman ini telah melakukan perbuatan tersebut di 11 TKP
modusnya sama, sasarannya juga berupa rumah kos yang khusus dihuni oleh Putri. Dari tangan pelaku disita barang hasil kejahatan berupa puluhan handphone dan laptop serta perhiasan emas. Para pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan emak-emak pencopet beraksi di mal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku memepet korban di keramaian pengunjung mal dan menggasak handphone dari tas korban. Aksi pelaku viral di media sosial. Terlihat jelas seorang wanita menggunakan hijab ini memepet seorang wanita korbannya yang menggunakan tas di supermarket di sebuah mal di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Memanfaatkan situasi ramai, salah satu pelaku mengikuti korban dan memepet dari belakang sambil membuka tas dan mengambil handphonenya. Setelah berhasil menggasak, pelaku memindahkan barang curian ke rekan pelaku yang bertugas memantau sekitar area. Dari rekaman CCTV yang viral di media sosial ini, polisi langsung membekuk pelaku Ani yang bertugas mencuri. Ani ternyata residivis kasus yang sama dan pernah menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Makassar. Pelaku berdalih nekat kembali melakukan aksi mencopetnya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa pelaku memepet korban untuk melancarkan aksinya. Setelah melakukan aksinya, dia lempar kepada temannya yang berjumlah kurang lebih 2 orang. Jadi total pelaku sekitar 3 orang, termasuk pelaku utama. 2 rekan pelaku berhasil kabur diburu polisi. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Pencurian dan Pemberatan, terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Pemirsa, 2 pria nekat mencuri motor saat pagi hari di komplek perumahan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat satpam perumahan ganti shift. Pencurian motor terekam CCTV. Dua pria berboncengan sepeda motor ini bekerja sama mencuri motor yang terparkir di salah satu rumah di komplek Ciparigi Indah, Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku menunggu di luar rumah, sementara pelaku lain beraksi mengeluarkan motor dari dalam rumah korban. Situasi sepi pagi hari membuat 2 pelaku leluasa beraksi membawa kabur motor. Rekam dahulu, terus dia balik lagi berdiri di sini. Ada 2 orang, yang satu turun buka pintu, berdua oleh motor. Terus ada orang datang, nanyain sama anak saya itu apa? Motor, ayahnya pergi kan naik motor, enggak, karena masih tidur. Omnya yang bawa udah keluar, udah dicuri sama motor. Pas jalan udah nggak ada motornya. Tapi ibu nggak dengar sama sekali bu ada orang ngambil. Korban berharap pelaku yang wajahnya terlihat CCTV segera ditangkap. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Seorang istri di Cikupa, Tangerang, Banten nyaris tewas dianiaya suaminya. Korban kritis akibat 3 luka tusukan di tubuh. Apa penyebab penganiayaan sadis ini terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap bersama saya.